Assalamualaikum, halo reviewers, jumpa lagi dengan saya Randy di channel review. Dan kita ketemu lagi setelah saya udah agak lumayan cukup lama nggak bikin video. Nah, di video kali ini saya dapat kiriman sebuah mic. Dan ini sebetulnya udah dikirimin lama banget, mungkin 4 bulan kali ya, 4 bulan lebih atau 5 bulan yang lalu. Dan ini saya baru kesempatan bisa ngebuat videonya, buat video reviewnya. Oke, ini brand dari Kimafun. Nah, ini saya juga baru pertama kali nih nyobain dari brand ini. Ini adalah sebuah wireless mic clip on wireless ya. Nah, ini di dalam pouch begini. Nah, tapi sebelum kita lihat apa aja isinya, saya mau langsung aja kita tes di indoor dan di outdoor. Nah, ini sekarang saya mau tes dulu di studio. Oke, yuk kita tes. Oke, ini sekarang saya udah pakai mic Kimafunnya. Kalian bisa dengar kualitas suaranya seperti ini. Ini tadi yang salah satu yang saat saya coba yang enak itu transmitter dan receivernya itu tinggal kita onin aja. Nah, jadi dia udah otomatis, udah pairing langsung. Jadi kita nggak perlu pairing lagi. Ini salah satu kelebihan nih menurut saya. Nah, tapi memang ada juga beberapa kekurangan, tapi nanti sekalian saya jelasin secara keseluruhannya. Ini buat kalian ada gambaran hasil suaranya gimana. Ini sambil saya ngomong-ngomong, kalian bisa dengar suaranya. Mic-nya saya taruh di sini. Settingan kamera di f2.8 ISO 320. Oke, ini sekarang saya mau coba di luar studio dan juga di outdoor. Oke, yuk, ayo kita tes lagi. Oke, ini kita sekarang udah di outdoor nih. Nah, ini kualitas suaranya seperti ini. Ini agak lumayan ramai, ada anak-anak main di sana. Ada mobil mau datang, suara motor. Ya, kurang lebih suaranya seperti ini. Nah, saya juga mau tahu nih, kalian pakai mic apa nih? Apakah kalian pakai mic wireless dan wirelessnya apa? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Ada mobil ya. Oke, kita coba langkah 10 meter ya. Nah, ini kurang lebih lah. Ini udah 10 meter. Hasil suaranya seperti ini. Nah, ini 10 meter. Nah, kita coba lagi, mundur lagi. Ini kurang lebih 20 meter. Ini 20 meter, nah ini bisa dengerin suaranya seperti ini. Gue coba mundur lagi ke belakang, 10 meter lagi. Ini kurang lebih udah 30 meter. Nah, coba kualitas suaranya coba dilihat seperti ini. Oke, sekarang gue mau coba lagi, 10 langkah lagi, 10 meter lagi ke belakang. Kita lihat suaranya masih jelas atau enggak. Nah, ini kurang lebih udah di 40 meter dari yang tempat gue tadi. Nah, ini bisa dilihat nih suaranya seperti apa. Oke? Oke, sini dulu kamu ya. Oke, ini kita lagi tes di luar studio, tapi ini masih di indoor. Nah, jadi kemarin ada nanyain tes untuk di luar studio. Nah, ini masih di dalam ruangan, kurang lebih suaranya seperti ini. Oke, itu dia barusan kalian udah dengar gimana hasil dari mic wireless Kimafun ini. Dan menurut saya sih, untuk sebuah wireless mic di harga 600 sampai 700 ribuan sih ini udah lumayan banget ya. Oke, sekarang saya mau ngeliatin apa aja isi dari pouch ini. Ini coba saya turunin dulu dikit ya. Kita cepet aja. Oke. Ini dia pouchnya. Ini buat nyimpen mic-nya, buat biar lebih gampang diorganize. Ini mohon maaf kalau agak berantakan, uru-uran, belum saya rapiin. Ini kita ini transmitternya sudah nyambung dengan mic-nya. Dan kita juga dapat ini yang clip, ini buat ke sini. Nah, clip seperti ini buat di saku ataupun di celana. Ini receivernya, ini yang ke kamera, ke smartphone ataupun ke laptop. Bentuknya seperti ini. Terus kita juga dapat ini aksesorisnya lumayan lengkap ya. Kita dapat adaptor buat ke jack yang gede. Ini juga foamnya ada, dapat dikasih spare foam cadangan. Ini untuk ngecasnya. Nah, ini juga ngecasnya kita bisa langsung transmitter dan receivernya kita cas secara bersamaan. Nah, ini ke batok misalnya kita pakai charger handphone. Nah, ini udah bisa langsung dua-duanya kita cas secara bersamaan. Terus kita juga dapat ini buat ke smartphone. Ini kalau kita ke smartphone, jadi kita colok ke smartphone, baru kita colokin si mic-nya ke sini. Terus ini buat ke laptop.
Nah, ini jadi buat ke USB laptop, ini jadi buat kita bisa pakai mic-nya, juga bisa kita monitor pakai headphone. Nah, menurut saya sih ini aksesorisnya udah lengkap banget. Nah, jadi kalian mau pakai di kamera, mau pakai di smartphone, mau pakai di laptop, udah nggak perlu beli aksesorisnya lagi. Di transmitternya ini suaranya bisa kita gedein. Di sini ada plus, ada minus. Nah, jadi kalau kita mau agak gede, bisa kita set dari transmitternya ya. Dan untuk baterainya tahan berapa lama, nanti saya tulis di deskripsi aja, karena ini baru saya tes coba-coba ya, sejam dia belum lowbat. Nah, nanti akan saya update di deskripsi berapa lama dia dari full sampai habis, sampai lowbat. Oke, kalau buat ke smartphone, saya kasih contoh nih cara penggunaannya. Kalian pakai kabel yang tadi udah dikasih nih, adapternya seperti ini, dan di sini tuh ada cabang dua. Yang satu buat receivernya seperti ini, dan yang ini buat kita bisa pakai headphone. Jadi kita bisa monitor suaranya udah bagus atau suaranya jelek. Nah, jadi kita biar ada gambaran. Kalau untuk ke laptop, kita bisa pakai kabel yang ini. Kita udah dapet tadi kan kabelnya, kita colok seperti ini, dan di sini tuh ada kabel untuk mic dan headphone. Kita masukin ke mic, dah seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai di sebelahnya ini untuk monitor pakai headphone ataupun pakai earphone. Nah, jadi udah cukup lengkap lah ya. Oke, sekarang saya mau masuk ke kelebihan dan kekurangan dari mic ini. Yang pasti kelebihan pertama adalah mic ini untuk di harga 670 ribuan, soundnya udah cukup oke, kualitas suaranya cukup oke. Saya nggak bisa komplain juga, karena ini mic di bawah 1 juta, mic wireless ya, kita dapat kualitas seperti ini udah, menurut saya ya, ini udah oke banget. Kelebihan kedua adalah kita dapat banyak aksesoris. Nah, jadi mau kita pakai langsung ke kamera, pakai ke laptop, pakai ke smartphone, udah disiapin semua. Nah, jadi kita nggak perlu beli-beli lagi, dan kita juga dikasih pouch. Ini berguna banget buat nyimpen-nyimpennya. Menurut saya itu. Nah, kalau perihal build quality ya standar lah ya, build quality semuanya rata-rata plastik ya, tapi menurut saya untuk di bawah harga 1 juta sih ya udah oke lah. Nah, untuk kekurangannya yang pertama menurut saya adalah bentuk dari receivernya. Nah, bentuknya seperti ini. Saya sebetulnya agak kurang suka, dan sebetulnya kalaupun bentuknya seperti ini nggak masalah juga, tapi setengahnya lah, jangan segede ini banget gitu. Dan saya kasih contoh, misalnya ini kamera. Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini, ada nongol begini. Sebetulnya nggak masalah juga sih, tapi untuk beberapa kamera akan jadi kendala kalau seperti yang saya pakai ini, layarnya diflip ke samping sebelah sini, terus kita colokin di sini. Nah, jadi otomatis kita nggak bisa ngelihat atau mantau monitor di layar kameranya. Ini salah satu yang menurut saya kekurangannya. Nah, tapi kalau untuk penggunaan di laptop sih nggak ada masalah ya. Kalau laptop kan kita tinggal colok aja. Nah, tapi masih ada solusi. Solusinya adalah kita harus bikin dudukan nih. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa pakai dudukan yang memang udah kita tempel permanen di sini, bisa. Langsung kita inin ke hot shoe atas ini. Ataupun bisa, kalau mau sementara kita bisa pakai double tape gitu ya, kita taruh di atas sini. Nah, dari sini kabel ini kita panjangin ke input mic di kamera. Nah, jadi dia nggak nongol-nongol seperti ini. Nah, jadi dia ada di atas, baru kita pakai kabel lagi ke mic input. Nah, paling solusinya seperti itu. Terus kekurangan yang lain adalah ininya, transmitter dan mic-nya sudah nyambung. Ini sih. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa nih, mic-nya rusak misalnya ini, nggak keluar lagi suaranya, apa udah kresek-kresek, ya otomatis nggak bisa kepake lagi, ataupun ya harus diservis lah ya, harus diservis. Tapi nggak seperti mic wireless yang lain yang mic-nya bisa kita ganti-ganti, atau bahkan mic-nya bisa kita upgrade. Misalnya kita mau pakai mic lebih bagus bisa. Nah, ini kita sudah seperti ini aja. Oke, viewers, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.